Salam kerahiman. Hari ini 18 Oktober. Kita akan baca dari 814 dan 826. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 814. 12 Desember 1936. Hari ini aku hanya menerima komuni kudus dan hanya sebentar tinggal dalam misa. Seluruh kekuatanku ada di dalam Engkau, oh roti yang hidup. Sangatlah sulit bagiku untuk menjalani hari ini kalau aku tidak menyambut komuni kudus. Komuni kudus adalah perisaiku. Tanpa Engkau, ya Yesus, aku tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini. 826. Pagi ini, aku mengalami suatu peristiwa. Jamku mati. Aku tidak tahu kapan harus bangun. Dan aku berpikir betapa malangnya aku tidak dapat menyambut komuni kudus. Hari masih gelap sehingga aku tidak bisa mengetahui apakah sudah waktunya bangun tidur. Aku mengenakan jubah, melakukan meditasi dan pergi ke kapel. Tetapi semuanya masih terkunci dan keheningan menyelimuti semua tempat. Aku membenamkan diri dalam doa, khususnya untuk orang sakit. Kini aku sadar betapa banyaknya orang sakit membutuhkan doa. Akhirnya, kapel dibuka. Aku mengalami kesulitan untuk berdoa sebab aku merasa sudah kehabisan tenaga. Maka, langsung sesudah komuni kudus, aku kembali ke kamarku. Tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa semangat hatimu menyenangkan aku. Dan sama seperti engkau sangat ingin bersatu denganku dalam komuni kudus, demikian juga aku. Putriku, ketahuilah bahwa semangat hatimu menyenangkan aku. Dan sama seperti engkau sangat ingin bersatu denganku dalam komuni kudus, demikian juga aku ingin memberikan diriku seutuhnya kepadamu. Dan sebagai suatu ganjaran untuk semangatmu, beristirahatlah dalam hatiku." Pada saat itu rohku tenggelam di dalam Tuhan, laksana setetes air dalam samudra yang dalamnya tak terhingga. Aku membenamkan diriku di dalam Dia sebagai satu-satunya hartaku. Dengan demikian, aku menjadi tahu bahwa Tuhan membiarkan kesulitan-kesulitan tertentu agar Ia semakin dimuliakan. 8:14 itu terjadi 12 Desember 1936. Hari ini hanya menerima komuni kudus. Suster Faustina sakit. Dia tidak kuat, dia hanya sebentar di misa menerima komuni kudus, terus dia kembali ke kamarnya. Dikatakan oleh Suster Faustina, seluruh kekuatan ada di dalam Engkau, roti yang hidup. Ada juga ya di dalam diary yang lain, Suster Faustina bilang, sumber kekuatanku itu adalah komuni kudus. Kalau aku nggak terima komuni kudus, dia pasti udah hilang kekuatannya. Sangat sulit bagiku untuk menjalani hari ini kalau tidak menyambut komuni kudus. Di sini satu konfirmasi yang jelas bahwa kalau saya nggak terima komuni kudus, saya nggak mungkin bisa jalanin hari ini. Karena dia sudah begitu menderita sakit, sudah begitu lemah, sudah kelelahan, sudah kesakitan. Dan dia tahu satu-satunya sumber kekuatan dia adalah komuni kudus. Komuni kudus adalah perisaiku, dikatakan ya. Kita lihat contoh sekarang. Istrinya kerja, ada satu keluarga ya. Istrinya bekerja, kerja serabutan, kerja macam-macam. Yang penting dia punya uang, dia bisa dapat uang untuk membiayai keluarganya. Suaminya tadinya sebelum si istrinya kerja serabutan ini, tadinya suaminya kerjanya sukses, usahanya sukses, kaya, semuanya ada, serba ada, rumahnya pun besar. Tapi
karena lengah, dia jatuh, usahanya bangkrut, karena ternyata temannya sendiri yang membuat dia sampai bangkrut. Dia nggak bisa menerima fakta tersebut. Dia stres, dia uring-uringan. Bukannya dia bangkit lagi, bukannya dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, tapi malahan hidupnya tambah ngaco. Minum, judi, pokoknya dia pikir saya harus cari uang cepet, dapat kaya untuk balik lagi ke kehidupan semula. Tapi bukan tambah bagus, tapi tambah terpuruk. Sampai akhirnya mau bunuh diri. Untung istrinya tahu, ya. Jadi sama istrinya ditolong. Bahkan ditolong pun suaminya marah-marah karena dia maunya ya sudah selesai semuanya, ya. Dengan melihat keadaan seperti itu, lama-lama istrinya juga nggak kuat nanggung beban hidup dia sendiri. Dia juga mau, sudahlah, sudah diakhiri saja keluarga ini gitu ya. Dia mau tinggalin aja udahlah ya. Tapi dia dapat dari nasihat dari ayahnya. Papahnya bilang, dalam hidup itu ya kayak gitu. Ada jatuh, bangun. Ada sukses, ada gagal. Ada berhasil, ada kegagalan. Itulah hidup ya. Tapi kamu harus berjuang. Masalahnya ada. Masalah itu kamu hadapi dengan cemberut, dengan putus asa, dengan marah-marah. Atau kamu hadapi dengan senyum, sama aja masalahnya ada. Tapi akibat dari sikap kamu itu akan berbeda. Kalau masalah itu kamu hadapi dengan marah-marah, dengan kesel, dengan putus asa, pasti hasilnya beda kalau kamu hadapi masalah itu dengan senyum. Dengan senyum artinya kamu punya pikiran positif. Kamu punya pemikiran bahwa besok bisa lebih baik. Hari kemudian pasti ada lebih baik. Ya, badai pasti berlalu. Jadi pasti ada sesuatu yang lebih baik di balik kesusahan sekarang. Tuhan kasih kita masalah, tapi Tuhan juga pasti kasih solusi. Itu nasihat ayahnya ya. Jadi sama dia akhirnya direnungkan, dipikirkan. Tuhan itu kan maha kuasa. Tuhan izinkan hal itu terjadi, pasti juga Tuhan memberikan solusi asal kitanya mengandalkan Tuhan. Kitanya datang pada Tuhan. Kitanya semakin dekat pada Tuhan mencari jawaban dari Tuhan. Ya. Akhirnya dari situ si istrinya menjadi sadar dia nggak boleh ikut-ikutan jatuh bersama suaminya karena keluarga ini kan juga jadi tanggung jawab dia. Kalau suaminya udah jatuh, dia yang masih waras, masih kuat, dia yang harusnya masih bertahan. Sehingga dia ingat kata-kata ayahnya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan juga pasti kasih solusi. Yang perlu dari kita adalah menggali, menunggu, menanti dengan setia, bersandar pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Pasti ada solusi, ada jalan keluar. Dari situ cara berpikir dia mulai berubah. Oke, saya harus mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa. Saya harus berserah pada Tuhan dengan cara saya harus punya pikiran positif bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu, saya bersandar pada Tuhan, saya berpikiran positif. Tuhan pasti memberikan yang terbaik kalau saatnya tiba. Kalau saatnya sampai, ya. Dari situ dia belajar menerima kondisi suaminya. Yang stres, yang depresi, yang hidupnya nggak benar, yang uring-uringan, yang bukan membantu keluarga malah tambah menjadi beban keluarga. Dia mensyukuri keadaan. Walaupun dia hidup susah, walaupun harus pindah rumah, harus kontrak, tapi terima kasih Tuhan. Karena Tuhan masih kasih tangan yang sehat, masih kasih badan yang sehat, masih kasih anak-anak yang sekolahnya juga bagus. Jadi itulah penghiburan-penghiburan yang dia terima. Jadi nggak lihat masalahnya aja, tapi dia juga bisa mulai melihat apa yang bisa disyukuri. Terima kasih Tuhan karena Tuhan kasih saya kesehatan.
Terima kasih Tuhan karena Tuhan kasih saya tangan yang masih bisa bekerja. Terima kasih juga kasih anak-anak yang enggak menyusahkan. Karena dia sekolah bagus sehingga ada yang dapat beasiswa, ada yang bisa bantu dia di rumah. Jadi banyak hal yang lihat ya positif. Sesuatu yang bisa dia syukuri. Seperti juga Suster Faustina ya. Dia tahu bahwa sumber kekuatannya adalah komuni kudus. Oleh sebab itu, sama kayak kita kerja, kita hidup kan perlu makan, perlu tenaga. Kita tahu untuk memperoleh kekuatan, untuk memperoleh tenaga, untuk supaya kita sehat, kita perlu makan. Misalnya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau buat Suster Faustina, dia katakan bahwa sumber kekuatan dia itu adalah komuni kudus. Maka biar bagaimanapun dia selalu berusaha untuk bisa menerima komuni kudus. Walaupun dia sakit. Nggak bisa jalan. Dia ngerambat, pegang tembok. Dokternya melarang nggak boleh terima komuni kudus. Nggak boleh turun dari ranjang. Tapi dia tetap mohon pada Tuhan supaya dia bisa menerima komuni kudus. Bisa menerima tubuh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia tetap menyiapkan diri dan Tuhan Yesus kirim serafim untuk memberikan hosti selama 13 hari. Nanti kita sampai juga ceritanya ke sana ya. Jadi di sini Suster Faustina mau sharingkan berusaha untuk setiap hari menerima komuni kudus. Walaupun nggak memungkinkan, tapi niat usaha itu harus ada. Suster Faustina sharing ya dalam hal ini, dia bilang jamnya mati. Nah kalau jamnya mati, dia nggak tahu jam berapa dia harus bangun karena nggak ada yang mengingatkan dia. Dia juga ada khawatir, ada takut dia nanti ketinggalan ikut perayaan Ekaristi. Oleh sebab itu, daripada telat, ya sudah dia bangun, dia siap-siap ya. Dia menyiapkan diri, dia pakai jubah, dia meditasi. Nah, ini juga menjadi hal yang baru buat kita. Bahwa kalau mau menerima komuni kudus, mau ikut perayaan Ekaristi, bukan hanya sekedar ikut liturginya aja, ya. Tapi Suster Faustina melakukan meditasi. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lakukan. Ada buku bacaan harian ya. Jadi bisa tahu hari ini dalam perayaan Ekaristi akan apa bacaannya. Dari situ kita bisa baca dulu. Lakukan meditasi. Waktu dia ke kapel, ternyata kapelnya masih terkunci, berarti kepagian. Ya. Di sana dia nggak ngomel, nggak kesel, tapi dia berdoa buat orang-orang yang sedang sakit. Dan ternyata dikatakan sangat banyak dibutuhkan doa untuk mereka yang sedang sakit. Bapak Ibu juga tahu ya, dari pengumuman di TV setiap hari selalu ada aja yang jadi positif COVID-19. Ada yang sembuh, ada juga yang meninggal. Tapi ternyata yang sakit itu bertambah. Nah, mari kita yang sehat, ayo berdoa untuk mereka-mereka supaya pertama, jangan ada banyak tambahan, jangan ada klaster baru. Kedua, yang sedang sakit supaya bisa cepat recovery, bisa cepat sehat lagi. Supaya para medisnya juga jangan kehabisan tenaga. 2-3 hari yang lalu ya, saya lihat di HP, dokter yang tadinya melayani pasien, sekarang dia jadi pasien. Terpapar karena COVID-19. Nah, jangan sampai para medis itu kehabisan tenaga, akhirnya dia juga daya tahan tubuhnya turun, malah dia juga ketularan, dia juga sakit. Lanjut ya, kapel dibuka katanya. Setelah kapel dibuka, dia udah gak bisa berdoa lama-lama karena dia udah kecapean, dia udah kehabisan tenaga. Sesudah komuni, dia langsung kembali ke kamarnya. Di sana, dia mendengar suara Tuhan. Dikatakan, semangat hatimu menyenangkan hatiku. Kita refleksi juga kehidupan kita. Pada saat kita mau menerima komuni, pada saat kita mau ikut perayaan Ekaristi, pasti semangatnya beda-beda. Ada yang, waduh Tuhan, alarm di
jam nggak bunyi, jadinya kesiangan. Waduh, kalau datang ke sini kesiangan nanti malah sama pastornya nggak boleh terima komuni. Kesiangan, malu. Ya udahlah, besok lagi. Banyak alasan ya. Atau teman yang harusnya jemput sekarang nggak jemput. Jadi saya nggak bisa pergi ke perayaan Ekaristi. Harusnya saya bisa pergi, tahu-tahu banyak kempes. Jadi saya nggak bisa pergi ke perayaan Ekaristi. Nah, di sini Yesus bilang pada Suster Faustina, semangatmu menyenangkan hatiku. Jadi motivasi apa yang menjadi dasar kita pergi ke perayaan Ekaristi itu dilihat oleh Tuhan. Bukan hanya hadir ya, tapi semangat hatimu itu menyenangkan hatiku. Seperti contoh tadi Suster Faustina, ya, jamnya mati. Bukannya mencari alasan, tapi saya nggak boleh ketinggalan perayaan Ekaristi. Biar masih gelap pun saya bangun. Saya siap-siap. Saya lakukan meditasi. Saya pergi. Jadi nggak membuat hal itu menghalangi dia untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Walaupun sakit, tapi sambil nunggu kapelnya dibuka, Suster Faustina masih berdoa lagi buat orang sakit. Sama seperti engkau sangat ingin bersatu denganku, kata Yesus dalam komuni kudus, demikian juga aku ingin memberikan diriku seutuhnya kepadamu. Ada satu konfirmasi lagi dari Tuhan. Gimana kerinduan kita, niat, keinginan kita bersatu dengan Tuhan, itu pun yang menjadi keinginan Tuhan untuk bersatu dengan kita. Ada niat, ada kerinduan, ada usaha, ya. Dan Yesus katakan, sebagai suatu ganjaran untuk semangatmu, beristirahatlah dalam hatiku. Jadi, suatu ganjaran ya, suatu hadiah yang diberikan oleh Tuhan dengan semangatnya Suster Faustina itu, Yesus katakan, beristirahatlah dalam hatiku. Kalau kita beristirahat dalam hatinya Tuhan, pasti kita akan merasakan damai, sukacita, nyaman, tentram. Suatu hal yang nggak bisa kita ungkapkan ya, karena kita istirahat di dalam hatinya Tuhan. Tapi ini yang Tuhan tawarkan. Tuhan katakan, sebagai ganjaran untuk semangatmu, beristirahatlah dalam hatiku. Ini hadiah dari Tuhan. Diminta untuk beristirahat. Kita menerima komuni, kita semangat menerima komuni, menerima kekuatan, menerima tubuh Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau tinggal di dalam hatiku. Tidak ada lagi segala kekhawatiran, segala urusan. Karena kita disuruh istirahat di hatinya Tuhan, kita serahkan semua permasalahan, kekhawatiran, semuanya pada Tuhan. Kita diminta untuk beristirahat. Artinya Tuhan yang bekerja. Ya. Tuhan luar biasa melalui perayaan Ekaristi. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini Engkau memberikan contoh seorang santa kepada kami, yaitu Santa Faustina, yang punya kerinduan, punya iman bahwa sumber kekuatan terbesar adalah menerima komuni kudus, menerima Tuhan, bersandar pada Tuhan, Tuhan sumber kekuatannya dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, agar Engkau limpahkan rahmat-Mu untuk kami, pribadi lepas pribadi, juga untuk keluarga kami masing-masing, agar dimampukan untuk menjalani hari-hari kami ini dengan baik. Pada saat ini memang kami tidak bisa menerima komuni seperti yang biasa kami lakukan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam diri kami masing-masing. Biarlah Dia bertahta, memimpin seluruh hidup kami, agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
Izinkanlah aku Tuhan, agar jiwa